sebelah air mataku, seiring waktu akan berlalu, rindu lalu kan jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Masjid Al-Mansur dan kita sudah bersama narasumber yang akan menjawab pertanyaan yang kita bawakan. Kegiatan apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan di masjid ini? Ada kegiatan rutin seperti pengajian dari hari Minggu sampai Rabu, kajian rutin pada maghrib. Malam Jumatnya kita pikiran dari warisan dari Haji Mansur. Oh gitu ya. Berapa lama setiap kegiatan ibadah biasanya berlangsung? Sampai pada Isya, pada Isya, dari Maghrib sampai Isya. Sejak tahun berapa sih rumah ibadah ini dibangun dan peninggalan sejarahnya itu apa saja gitu Bapak? Masjid ini dibangun pada tahun 1717 Masehi. Terus peninggalan itu yang dibawa ke Tiangpat, jagat budaya sama menara masjid. Pendirinya siapa nih Pak kalau boleh tahu? Pendirinya itu Kiai Abdul Muhid, Raden Abdul Muhid dari Tunggu Mataram, lingkungan Raja Mataram. Ya udah Mas, gitu aja. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas agresi Belanda yang kedua, terus kira ketara tahun 1948. Itu ada tangganya ya? Itu tangga ke atas. Tangga di atas untuk melihat hilal. Tahu hilal nggak? Tahu. Hilal itu apa hilal? Bulan. Ya, hilal itu bulan. Karena Guru Mansur itu kan ahli falakiah ya. Ahli falakiah yang menentukan satu Ramadan dan satu Syawal. Dulu menara ini paling tinggi, belum ada gedung-gedung. Jadi menara ini bisa buat menyokong hilal. Hilal. Jalan. Kenapa sih menara ini tempatin sama Putar Bangga? Karena satu satunya ulama Guru Mansur itu dibakar secara bisa apa hari Jumat, setiap hari Jumat itu dibakar secara untuk menangkap perlawanan terjadi. Ya. Tahun 1717 ini Pak. Mulai Belum lah Pak. Bagus juga ya Pak. di atas itu ada ya. Ini makam keluarga ini. Cucunya gitu. Jadi kita nih pengen tahu tentang sedikit cerita tentang tempat ibadah ini itu awalnya di mana? Iya. Ya. Oke, ini namanya Gereja Kristen Jakarta, cabang Jembatan 5. Dimulai dari Kampung Rendang dulu gereja ini tahun 1983. Jadi sudah 43 tahun gereja ini, tepatnya tanggal 11 Mei tahun 1983. Setelah dari Rendang dulu tempatnya kecil, terus setelah berkembang, umatnya tambah banyak, akhirnya mencari tempat yang lebih luas. Nah inilah sekarang tempat yang lebih luas dipakai sekarang sampai hari ini. Terus kegiatan di sini tuh biasanya apa aja sih? Ya, kegiatan kecuali hari Senin itu off. Jadi kalau hari Minggu itu waktu yang paling padat, dimulai dari pagi, ada kebaktian mulai dari jam 6.30, kemudian itu bahasa Mandarin diterjemah ke bahasa Indonesia. Kemudian jam 9 pagi itu khusus bahasa Indonesia. Jam 11.30 itu ada bahasa Indonesia lagi, tapi untuk anak-anak muda. Kemudian ada kebaktian yang kelima sebutnya, itu sore hari jam 5 sore, itu kebaktian bahasa suku HK. Suku HK diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jam 9 itu ada dua kebaktian yang paralel. Jadi yang di bawah di lantai 2 itu kebaktian untuk orang-orang sudah berkeluarga. Kemudian di lantai 3 itu ada kebaktian khusus anak-anak remaja. Jadi 5 kali kebaktian. Dan pada saat yang sama jam 9 juga
itu kebaktian untuk anak-anak. Jadi usia balita sampai usia 6 SD itu di gedung 24. Kalau ini kan gedung nomor 44. Jadi kita ada satu gedung lagi di sebelah sana, itu gedung nomor 24 khusus untuk kebaktian anak-anak jam 9 pagi. Jadi kayak sekolah minggu gitu ya? Betul, sekolah minggu itu hari Minggu padatnya. Kemudian kalau hari Selasa itu biasa dipakai untuk pembinaan, untuk pengajaran. Ya, kemudian hari Rabu seperti hari ini itu ada namanya persekutuan doa untuk doa. Kemudian hari Kamis ada acara kebersamaan. Biasa gereja dipakai buat acara olahraga, pingpong, kemudian ada bulu tangkis seperti itu. Jumat itu ada buat latihan untuk ibadah atau kebaktian hari Minggu. Dan hari Sabtu ada kebaktian khusus untuk pemuda jam 7 malam hari Sabtu. Gimana Bapak cara ngajarinnya untuk saling menghargai perbedaan, Pak? Oh ya, ya itu selalu kita tekankan karena kita kan hidup di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun kita ini berbeda-beda, tapi kita disatukan dalam satu kesatuan, yaitu yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Kita boleh toleransi antar umat beragama, menghargai satu dengan yang lain, itu selalu kita tekankan. Nggak boleh memusuhi agama lain gitu. Jadi kita selalu harus, apalagi di kekristenan itu mengajarkan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapa saja, sesama itu bukan hanya yang sesama agamanya, tetapi juga sesama manusia. Itu harus saling menghargai. Buat pertanyaan kayaknya udah, terus pesan Bapak nih buat disampaikan ke anak-anak soal kerukunan beragama. Ya tentu saja harus kita sesama makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan itu setara, sejajar, tidak ada perbedaan, tidak ada tinggi rendah, atau tidak ada siapa lebih hebat, siapa kurang hebat, semuanya sama di mata Tuhan. Maka dari itu ya teman-teman, khususnya anak-anak muda, harus saling menghargai, nggak boleh menonjolkan perbedaan, tetapi justru harus mencari sebanyak-banyaknya persamaan, kesetaraan gitu, supaya kita bisa saling rukun satu dengan yang lain. Udah segitu aja pertanyaan dari kita. Makasih juga udah ngeluangin waktunya buat kita tanya-tanya. Maaf kalau misalkan ngeganggu waktunya. Oh, nah. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Selamat belajar yang pintar, yang rajin, supaya kalian bisa berguna bagi bangsa dan negara, dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Iya. Ya, oke. Saya Terun Nelson dan Saya Murdik Fakih. kami akan mewawancarai tempat ibadah Vihara Sasana Diepa. Nah, mari kita mulai aja. Bisa ceritain sedikit tentang tempat ibadah ini? Ibadah ini masih zamannya Jembatan 5, ini masih hutan zamannya perang. Oh, Masih hutan perang. biasanya kegiatan apa aja sih yang sering dilakuin di sini? Di hari Imleknya tanggal tertentu 3 bulan sekali pasti ada. Oh, ada. Selain ibadah, ada kegiatan lain nggak buat Ada masyarakat? untuk kebaktian, bakti sosial antara umat, atau ada yang mau nyumbang, kita berbagi untuk semua umat. Kalau menurut ini, apa peran tempat ibadah kayak buat warga sekitar? Bagi-bagi sembako setahun sih pasti ada sekali, tapi tergantung. Kalau setahun pasti ada sekali, tapi untuk donatur yang lain tergantung dari mana aja kita terima, kita berbagi, dikumpulin. Gimana cara di sini ngajarin umat supaya saling menghargai perbedaan? Saling melangkur, tanpa harus memilih agama apapun, kita harus saling bantu, perhatian, rukun lah begitu. Ya, terus kalau ada perbedaan pendapat biasanya diselesaikannya gimana ya? Secara keluarga atau gimana,
kesadaran sendiri lah. Iya, iya. Ya. Terus pesan apa yang pengen disampaikan ke anak muda soal kerukunan beragama ini? Saling Toleransi menghargai, lah ya. berbuat kebaikan mas antara semuanya. Oh, ibadahnya hari apa aja ini? Boleh tahu? Kita 3 bulan sekali pasti adain untuk kebaktian tiap Senin ada jam 7 malam. Sama. Ya. Grupnya ini doang apa ada yang lain? Ada yang lain, ada yang ngadain, ada yang lain. Kayaknya udah cukup segitu aja. Ya, Terima kasih.